stabil Bu ya. Ini udah retak soalnya. Apa namanya? Kita sudah buka dapur umum di Majene. Terus ini kita pindah yang di dinas sosial itu. Risma tak terbendung, Anies pun terpasung. Aduh, kasih iman dong. Dulu saya kerap membandingkan kinerja Gubernur Anies dengan Risma sebagai wali kota Surabaya. Banyak hal yang sudah dilakukan Risma, bahkan kalau soal diundang ke luar negeri, Risma tidak kalah dengan Anies. Beda dong kualitasnya. Kalau diundang menjadi pembicara atau menerima penghargaan dari luar negeri, Risma tentunya menceritakan apa yang benar-benar sudah dia lakukan di Surabaya. Berbeda dengan Anies, ketika diundang ke luar negeri bicara tentang Smart City, ya itu sih bukan hasil kerja Anies sendiri. Semua tahu kalau itu adalah warisan dari gubernur terdahulu. Dan semua tahu bahwa Anies ini ogah meneruskan kerjaan-kerjaan gubernur terdahulu, cenderung anti, malah tidak peduli bahwa sikap ini sedikit banyak merugikan warga Jakarta sendiri. Seperti soal penanganan banjir. Normalisasi tidak diteruskan, sedangkan programnya sendiri yang diberi nama naturalisasi juga tidak dikerjakan. Itulah Anies. Oh, sekarang kita ke bagian politiknya. Kita semua juga tahu soal ambisi Anies yang belum kesampaian, yakni nyapres. Menjadi gubernur DKI Jakarta bisa dibilang merupakan batu loncatan bagi Anies. Bahkan sebutan gubernur rasa presiden pun disematkan kepada para pendukungnya. Yang disambut Anies dengan keengganannya nurut sama pemerintah pusat secara terang-terangan. Anies selalu berusaha untuk menyamakan levelnya dengan Presiden Jokowi. Padahal secara kinerja sama Risma saja kalah jauh. Ya, Risma memang tidak pernah dihubungkan dengan soal nyapres. Sama dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Risma juga tidak pernah menyinggung soal nyapres. Karena memang ada mekanisme tertentu di PDIP, tempat mereka bernaung sebagai kader. Justru orang-orang seperti ini yang kemudian sanggup menarik simpati dan dukungan rakyat untuk didapuk sebagai capres. Karena kinerja dan prestasi mereka yang sangat menonjol. Berbeda dengan Anies yang hanya bisa menata kata dan hobi konferensi pers. Dari soal popularitas, Anies mulai kalah dengan Ganjar Pranowo. Sementara dari soal kinerja yang menyudutkan Anies adalah Risma. Ya, kita fokus ke Risma, ini sangat menarik. Diangkatnya Risma menjadi Menteri Sosial dari sudut pandang politik merupakan sebuah manuver yang sangat brilian. Kinerja Risma di Surabaya tidak perlu dipertanyakan lagi. Selama ini kinerja orang lain yang lebih baik darinya bisa ditutupi Anies dengan tata kata, ngeles adalah jalan ninja Anies. Walaupun banjir tetap melanda Jakarta, program DP 0 rupiah gagal, reklamasi tetap saja dilakukan, bahkan angka COVID yang selalu tinggi, tetap saja Anies bisa bermain dengan kata-kata dan manuver politis yang menyiratkan bahwa dia ini powerful di mata pendukungnya. Seperti ketika ia menghampiri Rizik ketika baru pulang dari Saudi. Foto-foto sambil mengacungkan jempol. Padahal Rizik sudah jelas melanggar aturan karantina dan memposisikan diri sebagai lawan pemerintah Jokowi. Anies bahkan mengumbar senyum lebar ketika mengumumkan dirinya kena COVID. Sementara kepala daerah lain mengumumkan hal serupa dengan ekspresi prihatin. Anies memang beda, semua kejadian berpotensi menjadi panggung politik buat dia. Namun itu dulu, sebelum Risma menjadi Menteri Sosial. Sebuah keputusan yang menurut saya sangat benar dari segi kinerja ataupun dari segi politis. Anies waktu itu menjalani isolasi mandiri hingga lebih dari 20 hari. Pokoknya terlamalah dari para pejabat publik yang lain. Entah benar ataupun tidak sampai selama itu, saya sih cenderung tidak percaya. Bagi saya lamanya isolasi mandiri itu bisa menjadi sekedar akal-akalan agar kerja dikit saja tetapi kelihatan kerja. Nampaknya kerja begitu walaupun lagi sakit, tetapi apakah dia sakit beneran? Entahlah. Begitu Risma menjadi mensos dan langsung belusukan di Jakarta, Anies pun langsung sembuh dari COVID. Oh iya, pengangkatan Risma menjadi mensos memang berdampak besar buat Anies. Apalagi Risma bukan orang yang suka diam. Beliau ini selalu bergerak. Dampak besar secara politis sangat tidak menguntungkan Anies.
Ini bisa kita lihat dari berbagai serangan dari para oposan, seperti Rizal Ramli, Hidayat Nur Wahid, dan Rocky Gerung. Belum lagi para buzzer pembela Anies di media sosial. Disebut lebay lah, disebut drama lah. Bahkan Risma sempat kena fitnah bahwa gelandangan yang dia temui adalah settingan. Belakangan terungkap bahwa itu tidak benar. Nah, sepak terjang Risma semakin mengejutkan. Mungkin Anies dan teman-teman segerombolan itu menyangka bahwa Risma akan bermain secara politis. Jadi mereka memandang Risma memakai kacamata mereka sendiri, memprediksi bahwa apa yang dilakukan Risma seperti apa yang mereka lakukan. Jika punya tujuan politis, yakni menyerang secara frontal, dalam arti mereka memprediksi bahwa Risma akan menyerang Anies di Jakarta, dimulai dengan kegiatan belusukannya itu. Tetapi mereka salah. Apa yang terjadi berikutnya, saya yakin mengagetkan Anies, bikin megap-megap. Ketika terjadi musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dan jadi perhatian hampir seluruh orang di negara ini, Risma juga tampil jeder. Ketika di awal-awal proses pencarian puing-puing pesawat dan korban, Risma sebagai Mensos turut bicara dalam konferensi pers. Ternyata Kementerian Sosial juga berperan aktif membantu para keluarga korban. Risma pun tiba-tiba ada di mana-mana, seiring dengan berbagai bencana yang melanda di berbagai daerah. Longsor di Sumedang, gempa di Mamuju, Risma juga akan ke Kalimantan Selatan yang dilanda banjir. Namun agendanya berubah karena Risma ke Jawa Timur dulu memeriksa dampak erupsi Gunung Semeru. Untuk banjir di Kalsel, Risma sudah memberikan banyak instruksi dan berita pun sudah banyak kegiatan Kemensos di sana. Artinya Risma memang bekerja. Anies terperangkap sendiri dengan adanya belusukan Risma di Jakarta. Anies sudah tidak jadi apa-apa ketika Risma tampil di depan kamera mengurusi musibah Sriwijaya Air, mengurusi longsor di Sumedang, banjir di Kalsel, erupsi Gunung Semeru, dan banyak lagi. Bagi Risma sih itu bagian dari pekerjaan dan komitmennya. Risma hanya bekerja dan bekerja tanpa beban politis. Namun bagi Anies itu adalah kekalahan telak. Selalu dari kura-kura. Demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,